Halo Sobat UPP, kembali lagi dengan saya Febriano dan saya akan mewawancarai Bu Lina Tania Marlin tentang Hari Pohon Sedunia. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, No. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan. Baiklah Ibu, kita ke pertanyaan pertama. Apa makna Hari Pohon dan mengapa diperingati setiap 21 November? Ya. Makna Hari Pohon pada tanggal 21 November itu Hari Pohon Sedunia ya. Itu bentuk apresiasi kita ke betapa pentingnya pohon itu di dunia ya, sebagai paru-paru dunia, yang terutama pohon bagi kehidupan kita gitu ya. Kenapa disebutkan bisa menghasilkan atau melindungi kita? Karena bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup, kemudian bisa menyerap karbon dioksida atau racun yang dikeluarkan polusi udara ya. Kemudian tidak hanya itu, fungsi dari pohon itu bisa, terutama di hutan itu ya, bisa melindungi habitat yang ada di sekitar, kemudian menjaga ekosistem, terus menjaga lingkungan sekitar tidak terjadi erosi, dan dapat bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita semua. Ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua Ibu. Apa tantangan utama dalam pelestarian pohon dan penanaman di Indonesia? Nah, tantangan utamanya yaitu deforestasi atau jadi ada pembukaan lahan hutan, terutama yang ilegal, yaitu sangat berbahaya. Kemudian kebakaran hutan juga itu tantangan bagi kita sebagai forester ya. Kemudian kurangnya kesediaan atau kesadaran masyarakat. Kemudian pengetahuan terbatas bagaimana itu sebesar apa fungsi pohon buat kita. Karena hujan, kita berpindah latar ke tempat yang lebih teduh. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran Hari Pohon Sedunia dalam mendorong kebijakan pelestarian hutan? Ya, perannya itu untuk meningkatkan atau mengingatkan kita kesadaran publik atau masyarakat bahwa kita itu mempunyai hari yang istimewa, yaitu Hari Pohon Sedunia, agar bisa menerapkan kebijakan. Contohnya ada proaktif dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, termasuk kita sebagai jurusan kehutanan ya, harus berperan aktif gitu di dalam Hari Pohon ini. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana pohon membantu menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi perubahan iklim? Ya, seperti yang tadi sekilas ya diungkapkan, peran pohonnya itu satu, yaitu bisa menyerap karbon dioksida, polusi udara yang kita buat polusi udara itu bisa diserap oleh tanaman atau pohon itu sendiri. Kemudian menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup, yaitu udara yang kita hirup dan sangat sehat dari pohon tersebut ya. Nah, kemudian menjaga habitat di sekitar kita, termasuk di lingkungan atau hutan, baik hutan lindung, hutan alam, hutan konservasi. Nah, itu sangat berperan aktif untuk menjaga kelestarian, menjaga habitat lingkungan. Kemudian dapat mengurangi atau tidak timbulnya erosi. Nah, erosi sehingga lingkungan sekitar menjadi sehat, tentram, terus terhindar dari bahaya erosi gitu ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk merayakan Hari Pohon dan mendukung penghijauan? Nah, berarti ini secara luas ya, masyarakat itu ya, dari mulai kita sebagai dunia pendidikan, masyarakat sekitar di lingkungan sekitar. Nah, itu harapannya itu harus bisa berkontribusi ya di dalam, bukan hanya yang tahu aja, oh iya sekarang Hari Pohon, bukan hanya itu. Jadi ada kesadaran tersendiri bagaimana itu manfaat dan peran pohon itu sendiri, sehingga di dalam adanya peringatan Hari Pohon Sedunia itu kita bisa mengingatkan lagi bagaimana itu peran pohon bagi kita untuk kehidupan lingkungan sekitar kita. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Ibu. Ya.
apa harapan Ibu untuk masa depan pelestarian pohon dan peran masyarakat? Nah, harapan Ibu pribadi, semua masyarakat bisa cinta pohon, itu yang terutama. Cinta pohon, kemudian terciptanya ekosistem, dari tadi ekosistem habitat, baik mulai dari darat, udara, air itu berkesinambungan. Nah, peran pohon itu sendiri, masyarakat, harapan Ibu masyarakat itu tetap bisa menjaga kelestariannya, bukan terus menjaga berkontribusi, salah satunya tidak menggunakan alat-alat rumah tangga dengan hasil kayu ilegal gitu. Nah, itu bisa menimbulkan masalah juga ya. Nah, itu harapan Ibu. Kemudian masyarakat, bukan masyarakat aja, pemerintah bisa menegakkan apa namanya ya, hukum apabila ada masyarakat yang melakukan illegal logging seperti itu ya, atau penebangan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Ibu, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak juga sudah memberikan wawasan dan inspirasinya. Saya Febriano, pamit undur diri. Ya.